Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sebelum kita berlanjut ke materi kita di penjumlahan dan pengurangan pecahan, Ibu ingin kalian mengulang kembali bagaimana cara kalian untuk menyederhanakan pecahan. Karena pada penjumlahan dan pengurangan pecahan, nanti hasil akhirnya harus ada yang kalian sederhanakan atau mungkin kalian ubah ke pecahan campuran. Nah, dua materi tadi yaitu menyederhanakan pecahan dan mengubah pecahan biasa menjadi campuran sudah dipelajari di kelas 4. Jadi Ibu hanya sedikit mengulas kembali ya. Yang pertama kita belajar dulu tentang menyederhanakan pecahan. Nah, misalkan nanti di hasil akhir kalian ketika penjumlahan dan pengurangan pecahan, misalkan hasilnya adalah 6/8. Nah, 6/8 ini masih bisa kalian sederhanakan. Bagaimana caranya? Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, kita lihat di sini 6 dan 8. Nah, kita coba dulu dengan dibagi 2. Ya, 6 dibagi 2 per 8-nya juga harus dibagi 2. Jadi harus dengan bilangan yang sama. Nah, 6 dibagi 2, 3. Per 8 dibagi 2, 4. Nah, hasilnya adalah 3/4. Apakah 3/4 masih bisa disederhanakan? Jawabannya tidak, karena 3 dan 4 tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi, ini adalah sudah bentuk paling sederhana dari 6/8. Contoh, ini contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua, misalkan Ibu punyanya bilangan 6/15. Kita sederhanakan. Apakah bisa kita bagi dengan 2? Nggak bisa. 6-nya bisa dibagi 2, tapi 15-nya tidak bisa dibagi 2. Setelah angka 2, angka 3. Bisa nggak ini dibagi 3? 6 bisa nggak dibagi 3? Bisa ya, 15 juga dibagi 3. Jadi kita akan membaginya dengan 3. 6 dibagi 3 per 15 dibagi 3. Jadi harus dibagi dengan bilangan yang sama ya. 6 dibagi 3, 2 per 15 dibagi 3, 5. Hasilnya 2/5. Oke. Nah, bagaimana jika misalkan harus ada lanjutannya nih dibagi lagi? Ibu kasih contoh misalkan bilangannya agak lebih besar ya. Misalnya 12/20 misalnya. Nah, kita lihat. Pertamanya kalian akan membagi ini dengan 2. Oleh. Ya, karena 12 bisa dibagi 2, 20 juga bisa dibagi 2. 12 dibagi 2, kemudian 20-nya juga harus dibagi 2. 12 dibagi 2 berapa? 6 per 20 dibagi 2, 10. Apakah sudah selesai? Belum, karena 6/10 masih bisa dibagi lagi. Kita bisa bagi lagi dengan 2. 6-nya kita bagi 2, 10-nya juga kita bagi 2. 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. Nah, sampai sini selesai karena 3 dan 5 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Atau kalian bisa lagi membaginya dengan FPB-nya. Bu, aku mau dibagi 4 misalkan gitu kan. Karena 12 bisa dibagi 4, 20 juga bisa dibagi 4. Silakan. Jadi 12 dibagi 4 per 20-nya juga dibagi 4. 12 bagi 4 berapa? 3 ya. 20 bagi 4, 5. Wah, langsung dapat hasilnya. Nah, jadi intinya adalah menyederhanakan pecahan. Kalian harus membagi bilangan yang atas dan yang bawah, pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Dan Saleha, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kita sudah menyederhanakan pecahan, sekarang bagaimana jika hasil dari penjumlahan dan pengurangan pecahannya harus diubah ke pecahan campuran? Dari mana sih Bu kita tahunya harus diubah ke pecahan campuran? Pecahan campuran, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dapat diketahui jika hasilnya nanti si pembilangnya angkanya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, seperti contoh yang Ibu buat ya, 5/2. Kalau 2/5 berarti tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Tapi kalau hasilnya 5/2, ini harus diubah ke pecahan campuran karena 5 lebih besar daripada 2. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan pembagian porogapit ya.
5 dibagi 2. Nah, 5 dibagi 2 berapa ya? Atau 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? Ya, 2 kali 2. Betul, 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Karena kalau 3 berarti 2 kali 3 kan 6. Sedangkan ini angkanya adalah angka 5. Jadi 5 dibagi 2 yang mendekati adalah 2. Jadi 2 kali 2 yaitu 4. Kemudian kita kurangkan. 5 kurang 4 adalah 1. Nah, hasil yang di atas ini kita pindahkan ke sini teman-teman. Nah, kemudian sisanya kita taruh di atasnya. Penyebutnya tetap 2. Hasilnya 2, 1 per 2. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. 13 per 5. Sama, kita pakai pembagian porogapit. 13 bagi 5. Ya, 13 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 13? 5 dikali 2. 5 kali 2 hasilnya 10. Kita tulis di sini 10. Kemudian kita kurangkan. 3 dikurang 0, 3. 1 kurang 1, 0. Jadi tidak perlu kita tulis. Nah, masih bisa? Sudah tidak bisa lagi. Berarti hasilnya adalah 2. Kita pindahkan ke sini. Kemudian sisanya adalah 3. Kita taruh atasnya. Penyebutnya tetap 5. Hasilnya 2. 3 per 5. Ya. Jadi kalian sudah bisa kan ya melakukan pembagian dengan cara seperti ini ya. Bedanya kalau misalkan biasanya kalian sisanya 0, nah kali ini ada sisanya nih seperti ini ya. Oke ya, kalian buka-buka lagi ya catatan kalian di kelas 4. Sekian dari Ibu untuk pekerjaan biasa.